Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya Malvin. Sore ini kita akan membahas situasi politik saat ini. Momen keakraban Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai bentuk ikhtiar Presiden Joko Widodo mempromosikan kedua figur tersebut di Pilpres 2024. Benarkah demikian? Sore ini kita sudah terhubung dengan pengamat politik sekaligus founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago. Selamat sore, Bang Pangi. Sore Bang Malvin, sore Tribuners, sore semua. Indonesia, Semoga saya dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Ini di desa, ini di kampung. Jadi mohon maaf tadi. Bang. Sehat Bang Pangi. Sehat, Alhamdulillah Bang Malvin. Salam Baik, hormat, salam sehat. Salam siap, untuk Tribuners seluruh Indonesia. siap Bang Pangi. Bang Pangi, Pak Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar dalam kunjungan kerjanya di Kebumen. Kemudian oleh sebagian kalangan hal itu ditafsirkan sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada kedua tokoh tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Pertama, eh, begini Bang Malvin, setiap masyarakat punya mazhab perspektif yang bisa berbeda-beda untuk merespon terkait dengan pertemuan Pak Prabowo, kemudian ada Mas Ganjar dan ada Pak Jokowi. Jadi apa yang bisa ditangkap, di capture di situ bermacam-macam. Bisa ada tafsir yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya jagoan presiden, yaitu ada Mas Ganjar dan Pak Prabowo yang akan di-endorse, yang akan didukung oleh Pak Jokowi sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi untuk melanjutkan legasi pemerintahan Pak Jokowi yang dianggap. Yang kedua, bisa saja Pak Prabowo dan Pak Ganjar dianggap satu chemistry, satu jalan pikiran yang sama-sama di dalam pemerintahan, yang Pak Jokowi punya trust untuk kedua ini untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan semuanya. Yang ketiga adalah bisa juga tafsirnya ini berbeda. Tafsirnya masyarakat awam juga mengatakan ini kenapa nggak sekalian ada Pak Anies gitu. Ini akan lebih bagus lagi angle-nya, lebih bagus lagi, keren lagi gitu. Ada Pak Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Artinya Pak Jokowi tidak mengendorse siapapun, tapi mendukung semua calon presiden, siapapun diusung, lapangan tetap datar, Pak Jokowi tidak partisan untuk mengusung salah satu calon presiden, tapi Pak Jokowi memberikan ruang kepada siapapun untuk menjadi calon presiden, dan beliau tidak terlalu memikirkan siapa lagi gitu, tapi semuanya didukung. Itu pendapat juga bagi masyarakat. Karena apa? Ketika Joe Biden mengusung misalnya diusung oleh Obama, itu Obama 5 tahun tidak berkuasa. Jadi kemungkinan ada penyelenggara pemilu yang terpaksa, Bawaslu, pemilu kita lebih berkualitas, lebih independen, tidak partisan, karena memang tidak, presidennya lebih berpikir tidak partisan, netral. Itu juga baik untuk pesta dan demokrasi kita, supaya presiden tidak terlalu terlibat di dalam politik ini, dianggap presiden tidak terlalu partisan, itu juga bagus. Sehingga semuanya wajar kita lihat, misalnya Bang Malvin, di dalam setiap pertemuan Pak Jokowi selalu mengendorse siapapun. Di dalam pertemuan Golkar beliau mengendorse Pak Erlangga. Ada pertemuan PKB beliau mengendorse Pak Caimin misalnya. Di dalam pertemuan ada Pak Erik, beliau juga absen Pak Erik. Kemudian dia absen juga apa namanya semua calon-calon presiden yang potensial, Ridwan Kamil misalnya, termasuk ada Mas Ganjar, kemudian ada Pak Prabowo. Nah, cuma memang yang agak aneh, memang Pak Jokowi jarang saya lihat, saya dengar itu mengendorse atau mempromosikan Mbak Puan. Itu juga menjadi catatan. Kenapa gitu? Karena mestinya semuanya diberikan ruang. Pak Jokowi juga pernah bilang semuanya akan diabsensi, semuanya akan diberikan ruang. Pak Jokowi akan mendukung semuanya. Itu bagus sebetulnya untuk kualitas pemilu kita, sehingga pemilu kita itu lapangannya datar. Itu harapan kita, supaya tidak ada intervensi dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali mohon maaf kalau nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi bertahun menjadi presiden 5 tahun yang akan datang. Nah, itu bisa Pak Jokowi mendukung salah satu calon presiden. Tapi baiknya untuk konteks sekarang, menurut saya beliau jangan terlalu partisan, karena ada dua resiko. Resiko pertama adalah kalau betul jagoannya Pak Jokowi menang nanti, dukungan beliau benar, tepat, itu baik bagi Pak Jokowi dan bagi pemerintahan dia ke depannya gitu, termasuk legitimasi, legasi programnya, termasuk
keberlanjutan beliau dan keluarganya gitu. Tapi ingat ketika Pak SBY salah memberikan dukungan misalnya, salah mengendorse calon presiden, ketika itu Pak SBY mengusung Pak Prabowo, tidak mengusung Pak Jokowi, akhirnya apa? Partainya babak belur, kemudian semua prestasi, semua capaian, semua kinerja Pak SBY nggak dianggap, karena dianggap terlalu berpihak gitu pada waktu meskipun kita objektif, Pak Prabowo juga tidak terlalu berpihak pada masa itu dibanding misalnya Pak Jokowi hari ini mau mengambil mana gitu, apakah tetap mengambil mazhab pertama atau akan berpihak kepada salah satu calon presiden gitu. Karena setiap keputusan yang beliau ambil, setiap peta atau jalan politik atau rute politik yang beliau ambil itu ada konsekuensi dan dia harus siap menanggung beban itu gitu. Bang Pangi, ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi hari ini tuh masih merasa ada kekhawatiran, ada keraguan tentang siapa capresnya ke depannya. Ya, seperti yang tadi disinggung, dia ingin memastikan agar legasinya dia soal IKN itu masih berlanjut. Sehingga menurut dia ya, dia ingin memastikan bahwa siapapun capresnya masih dalam koridor tersebut. Kalau menurut Anda pendapat seperti itu bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita mengacu ke regulasi, aturan, negara ini tidak boleh membangun berdasarkan dukung-mendukung. Berdasarkan ganti presiden, ganti selera, ganti presiden, ganti kebijakan. Ini kan berbahaya sebetulnya. Banyak kemudian program karena gengsi politik, karena pilihan berbeda dengan presiden sebelumnya. Banyak program-program yang tidak berlanjut, tidak dilanjutkan atau terbengkalai misalnya. Termasuk menurut saya Hambalang itu juga menurut saya mohon maaf itu merugikan rakyat karena itu uang rakyat, pajak yang dibayar masyarakat. Mestinya kan walaupun itu adalah kebijakan Pak SBY, itu kan mestinya bisa dilanjutkan gitu karena lagi-lagi rakyat yang rugi. Nah, ini model pemerintahan kita menurut saya agak kacau ya. Kemudian kalau kita lihat Lee Kuan Yew ya termasuk Pak Soeharto itu ya punya Repelita, punya program 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun Singapura itu seperti apa. Itu luar biasa, kita belajar dari Singapura. Siapapun presidennya, siapapun bupati wali kotanya, tetapi negaranya punya trayek, punya rute, punya program 50 tahun, 100 tahun itu mau dibawa kemana negaranya. Sehingga presiden yang terpilih tidak berdasarkan soal like or dislike, mau melanjutkan atau tidak, atau gengsi politik, tidak. Tapi mau siapapun presidennya, tetap program, legacy, atau kebijakan presiden sebelumnya karena itu adalah perintah undang-undang, perintah konstitusi, dia harus teruskan gitu. Jadi menurut saya sebetulnya kalau negara sudah memutuskan bahwa IKN adalah amanah tanggung jawab perintah amanat perintah undang-undang misalnya, harusnya tidak ada problem lagi mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo tetap IKN akan berlanjut. Karena itu bukan ambisinya Pak Jokowi, itu adalah program kebijakan strategis nasional. Itu adalah kegiatan, itu amanat undang-undang gitu yang mestinya tidak ada persoalan lagi mau melanjutkan mau tidak, harus dilanjutkan siapapun presidennya. Karena inilah perintah undang-undang, amanat undang-undang, bukan hanya soal karena soal yang tadi itu yang menurut saya kacau gitu model seperti ini. Jadi menurut saya nggak perlu ada debat soalnya kalau nanti Ganjar terpilih, mau Anies terpilih, mau Prabowo terpilih, IKN tetap lanjut karena itu perintah undang-undang gitu. Bang Pangi, kita bergeser ke wacana soal duet Ganjar dan Pak Prabowo. Jika memang pada akhirnya itu terjadi, kira-kira menurut Anda siapa yang akan jadi capres ini? Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Saya dari dulu 2 tahun yang lalu sudah bilang bahwa um, bukan mustahil Ganjar Prabowo itu akan berpasangan dan kingmakernya Pak Jokowi yang mendesain sebagai arsiteknya. Karena memang posisi soal capres dan cawapres itu persoalan juga tidak terlalu complicated sebetulnya. Kalau dari modal elektabilitas Bang Malvin, memang capresnya adalah Ganjar karena elektabilitas Ganjar racikan baik tingkat kedikenalan, kedisukaan dan tingkat keterpilihan, popularity, acceptability dan electability-nya Mas Ganjar itu lebih kuat gitu. Halo Bang Pangi, ada sedikit gangguan.
putus ya? Ada yang nelpon tadi. Oh, ya, silakan Bang, dilanjutkan Bang. Jadi Bang, kalau dari racikan elektoral itu posisi capres itu Mas Ganjar. Positioning Pak Prabowo hanya sebagai wakil. Nah, kira-kira ada pertanyaan nih. Pak Prabowo mau nggak jadi wakilnya Mas Ganjar? Ya. Kalau menurut saya yes, persis mau karena Pak Prabowo jadi menteri aja mau, apalagi jadi presiden, wakil presiden kan lumayan udah naik kelas gitu. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana pikiran-pikiran Pak Prabowo. Beliau ini kan sudah merasakan keberkahan kutal efek itu, Bang, PKB termasuk Gerindra. Ketika kadernya diusung sebagai calon presiden, maka elektabilitas partainya terselamatkan dan itu sudah dirasakan oleh Gerindra termasuk PKB dan partai-partai yang punya niat mengajukan calon presiden. Nah, jangan-jangan bagi Pak Prabowo sebagai wakil presiden itu kutal efeknya nggak terlalu kuat gitu. Tapi kalau Pak Prabowo sebagai calon presiden positioningnya, maka Gerindranya elektabilitasnya bisa tidak terbendung karena besok di kalender pemilu serentak di bilik suara ada dua nama yang akan ada memilih nama, orang suka memilih nama, dia pilih presiden, kemudian dia suka dengan logo partai, dia akan pilih partai politik. Nah, kalau kemudian Prabowo efek lebih besar daripada Gerindra efek, maka itu disebut dengan efek ekor jas, bahwa elektabilitas Gerindra itu ikut terdongkrak oleh figurnya Pak Prabowo. Nah, persoalannya, apakah Pak Prabowo yakin nggak dengan cawapresnya Pak Ganjar, itu Gerindranya bisa maksimal efek ekor jasnya atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Tapi saya merasa, kalau memang ini sudah dianggap Pak Jokowi punya 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 efek besar di situ, punya pengaruh yang besar sebagai veto player atau dianggap sangat menentukan, ya menurut saya Pak Prabowo akan legowo saja gitu. Nah, capresnya tetap Ganjar, nanti cawapresnya adalah Pak Prabowo. Nah, yang kedua adalah klaster pemilih basisnya Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu juga ada perbedaan. Kalau Mas Ganjar itu adalah nasionalis, kuat di Indonesia Timur, Tengah ya. Tapi Pak Prabowo itu kuat di Indonesia bagian Barat, dia lebih kepada nasionalis tapi mix religius. Nah, segmen-segmen pemilih basis-basisnya Pak Prabowo masih ada di Sumatera, masih ada di Kalimantan, masih ada di Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, masih ada. Nah, irisan pemilihnya agak berbeda. Yang kedua adalah kekuatan Ganjar Prabowo adalah beliau punya sama-sama punya pengalaman di pemerintahan. Pak Prabowo pernah menjadi menteri pertahanan, kemudian Pak Ganjar pernah menjadi kepala daerah gubernur 2 periode. Pak Prabowo pernah jadi menteri. Nah, pengalaman ini adalah komplementer ya, saling melengkapi. Satu kepala daerah, satu pernah jadi menteri dan ini juga baik ya. Nah, yang ketiga adalah kombinasi sipil militer itu juga bagus, cukup ideal ketika masyarakat melihat ada sosok yang melengkapi, ada sipil, ada militer. Nah, kemudian yang terakhir adalah Pak Prabowo punya partai politik yaitu Gerindra. Nah, tinggal bagaimana PDIP mengusung Ganjarnya gitu. Jadi pasangan ini menurut saya Ganjar Prabowo itu juga cukup potensial, cukup kuat, baik dari basis, baik dari mesin partai, kemudian dari prestasi, capaian dan program dan tingkat kepuasan tingkat kepuasannya Pak Prabowo di pemerintahan, termasuk tingkat kepuasan Mas Ganjar di pemerintahan, dan termasuk racikan elektoralnya Ganjar dengan Prabowo itu adalah dua besar, tiga besar lah. Kalau enggak biasanya kan Ganjar, Prabowo, Anies, Anies, Ganjar, Prabowo, Prabowo, Anies, Ganjar, Anies, supaya begitu-gitu aja. Ya, ya. Nah, ini artinya mereka ini kuat gitu kalau berpasangan. Nah, bicara soal elektoral nih kan secara matematik dua orang ini kan sangat tinggi. Artinya tadi sudah dibahas selalu masuk dalam tiga besar. Artinya kalau dua orang ini bergabung tentu banyak yang mengatakan ini Pilpres cukup mudah dan hanya berlangsung satu putaran. Tapi pertanyaannya, Bang Pangi, apakah nanti dalam prakteknya sesederhana itu? Di dalam politik selalu ada awan hitam, ada awan putih, ada cuacanya mendung, ada angin ya, politik ibarat cuaca, kadang-kadang mendungnya di Depok ya hujannya di Jakarta kan begitu. Itu politik. Nah, artinya politik ini kan cair dinamis. Nah, kadang-kadang antara teori dengan praktek belum tentu ketemu. Artinya bahkan ada politik kita itu bermain pada injury time last minute.
di menit-menit terakhir. Itu juga ada kejutan-kejutan, namanya politik efek kejut gitu. Atau the power of kepepet, ada rumus yang dikeluarkan di ujung-ujung, bisa. Dan jadi politik ini kemungkinan masih sangat cair, sangat dinamis, dan bahkan Pak Ganjar pun ada dugaan saya tidak diusung oleh PDIP. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau misalnya Mbak Puan dianggap sangat penting ke depannya untuk masa depan PDIP misalnya. Kalau misalnya PDIP nggak mikir ini bukan soal kalah menang, bukan soal presiden atau tidak presiden, tapi bagaimana ke depannya terah Soekarno-nya, terah PDIP-nya, terah Megawati-nya di PDIP misalnya, takut ada kekhawatiran misalnya kalau nggak Puan wakil presiden atau presiden, nanti partai seolah-olah bisa di take over, diakuisisi setelah Ibu Mega sudah nggak ada lagi, nggak ada lem perekat yang kuat. Nah sekarang kan lem perekatnya adalah Soekarno, PDIP, dan Bu Mega kan. Nah ini ada nggak kemungkinan Pak Anies juga nggak diusung ya? Mungkin juga kalau misalnya Demokrat keluar misalnya karena tertarik dengan ada ada harapan baru, ada harapan yang menarik misalnya AHY jadi wakil presiden misalnya, sementara di koalisi perubahan tidak ada, buntu deadlock. Nah tiba-tiba Demokrat lompat pagar, banting setir, meninggalkan koalisi perubahan. Artinya apa? Anies juga berpotensi tidak diusung karena tidak memenuhi tiket. Nah itu juga mungkin. Dan juga mungkin Pak Prabowo juga tidak diusung gitu loh. Kalau misalnya nanti elektabilitas Pak Prabowo tidak potensial, tidak cukup menjanjikan misalnya. Jadi ketiga-tiganya juga ada kemungkinan tidak jadi calon presiden, tidak menjadi wakil presiden. Mungkin saja di dalam politik itu. Tapi kembali ke pertanyaan saya, kalau dua orang ini bergabung, berduet, apakah peluang menangnya sangat besar, Bang Pangi? Karena kan secara elektoralnya kan, ya tiga besar, mereka selalu ada di tiga besar ini. Ya Apakah kalau dari sesederhana itu peluang, nanti? kadang-kadang begini juga, tidak semua hitung-hitungan lembaga survei, matematika politik di lapangan ini juga akan ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi potensi kemenangan iya besar sebetulnya, karena dua ini punya sosok, punya elektabilitas, punya partai politik, dan punya logistik kan cukup. Tapi apakah betul memang mereka ini kuat secara pendanaan itu juga belum tentu kan. Logistiknya mungkin Pak Prabowo punya, tapi Mas Ganjar belum tentu gitu. Jadi hitung-hitungan politik ini kuat iya, tetapi itu secara matematika politik. Tapi dugaan saya dari hasil survei memang dua sosok ini cukup potensial, cukup menjanjikan. Jadi Pak Jokowi nanti mengusung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ya mungkin juga gitu. Jadi ya mungkin semua Bang, semua kemungkinan dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena politik itu adalah seni ketidakmungkinan. Pertanyaan terakhir Bang Pangi. Menurut analisa Bang Pangi, kira-kira di 2024 ini ada berapa pasangan yang akan bertarung? Ada berapa poros nanti? Kalau saya dari tahun yang lalu saya udah ngomong Bang Malpin, minimal 3 poros, maksimal 4 poros. Sekarang saja sudah ada koalisi perubahan, KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Golden Ticket PDIP. Itu sudah 4 poros. Tapi agak mungkin ya paling realistis itu 3 poros. Porosnya Ganjar, porosnya Anies, atau porosnya Pak Prabowo ditambah porosnya PDIP. Atau kemudian Pak Prabowo dengan Ganjar menyatu, fusi, nanti ada 3 poros saja. Nah, karena gini Bang Malvin, kenapa saya minta 3 poros? Kita ini jangan seperti keledai, masuk pada lubang yang sama, nggak mau belajar. Kan pembelajaran kemarin itu luar biasa. Dengan adanya 2 poros, dengan adanya bipolarisasi, adanya hanya 2 kutub ya bertarung head to head, itu kan keterbelahannya cukup menganga, lukanya sangat besar. Polarisasi isunya mengental dengan blok ideologis masing-masing, memantik politik identitas, mudah masuk kepada isu-isu agama yang itu tidak boleh membuka kotak Pandora isu agama di dalam politik. Karena itu sensitif, itu ibarat pusaran air yang bisa menunggu tinggal tenggelam. Itu yang dilakukan Ahok dan lain-lain itu, karena masuk ke politik identitas. Nah, maksud saya, besok itu untuk mencegah keterbelahan itu harusnya lebih dari 3 calon supaya ada pemecah gelombang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau 2 calon presiden kita tidak punya pilihan lain, ada kemungkinan golput tinggi, partisipasi rendah. Karena menunya terbatas, variannya sedikit. Nah, kalau misalnya ada 3 calon presiden, kita punya varian menu yang cukup varian menu yang cukup hidangannya kepada masyarakat untuk memilih 3 calon presiden gitu. Jadi kita punya banyak pilihan alternatif yang ditawarkan. Nah, yang terakhir adalah
Saya meyakini 3 poros ini adalah karena semua partai politik, sekali lagi, semua partai politik punya kepentingan untuk mengusung kadernya. Karena begini logikanya, bagaimana mungkin partai politik karena kalender pemilu kita serentak, dia tidak punya niat untuk mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Kenapa ngotot Erlangga sekarang calon presiden atau wakil presiden? Kenapa ngotot Caimin sekarang calon presiden wakil presiden? Dua sosok ini bagi saya luar biasa. Karena beliau masih memikirkan bahwa besok itu pemilunya serentak, orang memilih presiden dan memilih partai. Nah, kalau efek ketua umumnya kuat, calon presidennya kuat, itu akan menaikkan elektabilitas partai. Yang kedua, mental bertarung caleg-caleg itu nggak akan susah. Akan susah kalau kemudian Golkar mengusung Pak Prabowo, mengusung Ganjar, mengusung Anies, tidak mengusung Erlangga. Itu PAN kan akan susah. Mental bukan bertarung, malu PAN itu, malu Golkar ya. Kenapa malu Golkar? Bagaimana mungkin ceritanya Golkar itu mengkampanyekan calon presidennya Pak Prabowo? Itu bagaimana mental caleg-caleg kader-kader di bawah itu kan mati gaya itu. Itu itu nggak ada lagi mental sebagai partai pemenang. Bagaimana mungkin tiba-tiba ya kayak PKB mempromosikan Anies gitu atau Ganjar gitu. Saya ini Ganjar masih, tapi semua partai politik kalau ingin menang partainya, prestasi partai itu adalah menang dalam pemilu. Bukan soal presiden saja. Pemenang partai pemilu itu adalah pernah diperjuangkan oleh Gerindra. Ketika dia menjadi calon presiden, Gerindranya ikut terbantu, terselamatkan. Dengan demikian, kita memastikan calon presiden itu akan banyak kalau partai memaksakan kadernya untuk maju. Itu penting gitu. Jadi mazhab kita itu adalah basis koalisi kan kader harus maju ya. Kemudian punya figur ya. Partai politik kan punya figur ketua umum. Kalau menang itu biasa kok. Itu dulu Golkar nggak pernah itu menang calon presidennya, tapi tetap aja punya menteri kan. Tapi bagaimana kalau Golkar saja tidak punya calon presiden, itu bisa 2 besar, mesinnya bagus. Apalagi Golkar punya calon presiden nanti kan gitu, termasuk PKB, termasuk misalnya Gerindra mengusung Pak Prabowo. Jadi saya mendukung ya partai politik untuk maju, makin banyak calon makin bagus. Kader partai harus maju gitu. Kader partai maju itu akan menambah poros koalisi. Gitu. Baik, Bang Pangi, terima kasih atas analisanya sore hari ini. Tribuners, demikian bincang kita sore hari ini bersama pengamat politik sekaligus founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago. Saya Malvin pamit undur diri. Selamat sore.